Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita datang menghampiri Dia. Sebelum kita memulai devosi kita akan bersaat teduh sejenak ya, dengan diiringi lagu Desiring You, Merindukanmu. Saya berharap kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama berfokus pada Tuhan. Kita sama-sama meninggalkan aktivitas kita yang lain, benar-benar kita menghormati Tuhan sebagai Raja dan Tuhan kita. Ya, mari kita bersaat teduh sejenak. Darku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindumu Yesus. Kejamanmu selalu tenangkanku, kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku, meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindumu Yesus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran-Mu. Kiranya kami boleh semakin hidup di dalam Engkau dan merindukan Engkau senantiasa. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan menyadari bahwa siapakah diri kami ini, sehingga kami boleh menikmati setiap harinya, menikmati anugerah-Mu dengan kami berbuat hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya akan membacakan di dalam satu ayat, yaitu di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, kita tahu bahwa setiap dari kita tidak ada yang tidak berdosa. Ibu Krisna, anak-anak sekalian, semua pernah berbuat dosa, dan kita sama-sama sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi sungguh suatu anugerah yang besar, karena Tuhan memberikan kita anugerah, yaitu keselamatan. Tuhan mau rela mati, dirinya yang tidak berdosa itu mau merelakan dirinya sendiri untuk menjadi korban penebusan bagi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, Ibu juga merenungkan di bagian ini betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena siapa sih mau ya ketika kita dihukum karena kesalahan orang lain? Siapa yang mau? Nah, saya yakin di antara anak-anak dan ibu sekalipun mungkin ada perasaan atau keinginan tidak terima ya, kita nggak pernah mencuri, tiba-tiba dihukum masuk penjara, mau nggak? Pasti nggak mau ya. Nah, sama juga ya, Tuhan, kita melakukan pelanggaran, tapi Tuhan terus mengasihi kita, bahkan mengampuni kita. Nah, itu yang membuat kita berbeda. Iman percaya kita kepada Tuhan yang kita sembah itu berbeda dengan iman-iman yang lain. Malah justru di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadikan diri kita menikmati setiap harinya dengan kita melakukan hal-hal yang menunjukkan kita dilayakkan oleh Tuhan. Ya, seringkali kita melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang mendukakan hati Tuhan tanpa kita berpikir panjang. Oh, nggak apa-apa, besok ada pengampunan. Ya, hati-hati, karena setiap orang yang benar-benar dilayakkan oleh Tuhan, dia menyadari siapa dirinya dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, dia akan menjalani kehidupannya dengan tidak sembarangan, tetapi memanfaatkan setiap waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita
eh, di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, kita sebenarnya ini benar-benar tidak layak. Saya sudah menunjukkan bahwa kesalahan kita saja tidak sanggup untuk membayar setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi kita ini tidak sedang, kita setiap hari ketika kita melakukan perbuatan baik, kita tidak sedang menyogok Tuhan, ya. Malah justru perbuatan baik yang kita lakukan itu menunjukkan kalau kita itu berterima kasih kepada Tuhan, menunjukkan kalau kita itu sedang bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ibu yakin tidak hanya diri ibu dan anak-anak sekalian, kita pasti pernah mengalami yang kondisi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, mungkin ibu atau anak-anak sekalian pernah membandingkan, ya kan dosaku nggak sebesar dia, ya kan kesalahanku nggak sebanyak dia. Atau kita sering membandingkan kalau diri kita itu lebih baik dibandingkan orang. Kan aku pelayanan, dia kan nggak pelayanan. Atau loh, kan aku melakukan ini, dia nggak melakukan ini, dia nggak membawa kolektan. Waktu chapel aku datang, tapi kan anak itu nggak mau datang waktu chapel. Kita sering kali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya, dan kita sering kali membandingkan dosa kita, dosa besar dan dosa kecil. Sebenarnya itu sama saja, ya. Kita tidak punya hak untuk membandingkan dosa yang kita miliki dengan dosa yang dimiliki oleh orang lain, karena kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama tidak layak di hadapan Tuhan. Malah justru orang yang dilayakkan itu menyadari betul betapa dirinya itu hina di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan begitu mengasihinya, ya, jadi dia menyadari nggak seharusnya kita membandingkan dosa kita dengan orang lain, dan kita jadi hakim. Kita seakan-akan menggantikan posisi Tuhan, ya, sebagai hakim dan raja yang agung itu. Ya, di sini kita benar-benar bergumul, ya anak-anak. Mungkin ibu dan anak-anak sekalian, kita sama-sama saling mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, untuk setiap kesalahan-kesalahan kita, dia sudah terlebih dahulu menunjukkan cinta kasihnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan inilah saatnya, ya, kita menunjukkan bahwa kita itu benar-benar juga mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Hiduplah sebagai seorang pribadi yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, orang yang menyadari dirinya berdosa. Dia tidak akan sembarangan dalam menjalani hidup. Dia tidak akan senonoh untuk melakukan tindakan apapun, dan dia akan berbuah, menghasilkan buah yang buahnya itu manis dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Marilah kita sama-sama melihat ini sebagai sesuatu yang harusnya menjadi alarm, ya, buat kita semua. Sudahkah kita menjadi berkat buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat ibu bapak kita, ya, di rumah, buat adik-adik kita, buat kakak-kakak kita? Sudahkah kita sudah memberkati mereka sebagai seorang pribadi yang memang Tuhan sudah mengasihi kita, dan justru kasih itu harus kita bagikan juga pada orang-orang sekitar kita? Nah, sudahkah kita juga memiliki waktu saat teduh bersama Tuhan setiap harinya? Ya, saya tidak tahu, kalian sendiri yang jawab. Ibu berharap kita sama-sama menyadari siapa yang sudah dilayakkan, dia akan tidak sembarangan menjalani kehidupannya. Mari kita bersatu dalam doa. Yang dari Tuhan melimpah atas kami semua, anak-anakmu, SLH Gunung Agung, baik yang online maupun yang offline. Kami diberi kekuatan, kemampuan, dan berani untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.